Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Analia Lutfi Nafis. Saya dari kelompok KKN 97. Di sini akan memenuhi tugas kuliah kerja nyata terintegrasi kompetensi dari rumah, yang dimana tugas KKN tersebut membuat sebuah media BK, dan saya membuat media BK berbentuk audio visual. Di sini saya mengangkat tema media BK dengan tema "Yuk, kenali minat dan bakat diri masing-masing". Langsung saja ya ke materi. Check it out. Setiap orang pasti memiliki yang namanya minat dan bakat masing-masing. Nah, manfaat dari mengetahui minat dan bakat di sini ada 4. Yang pertama yaitu jika kita sudah mengetahui minat dan bakat kita masing-masing, maka kita dapat mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Contohnya saja, ketika kita memiliki bakat dan minat di bidang musik, maka bisa diasah secara terus-menerus agar bisa memiliki potensi yang maksimal seperti mengikuti kursus musik. Terus yang kedua, yaitu memiliki waktu yang panjang. Jika kita mengetahui minat dan bakat kita sejak dini, maka kita bisa merencanakan perkembangan minat dan bakat kita masing-masing. Yang ketiga adalah potensi sukses. Bakat dan minat yang dimiliki akan membuka peluang sukses dan berprestasi dalam setiap perkembangan dan pertumbuhannya. Terus yang terakhir atau yang keempat adalah mendapatkan tugas atau kegiatan yang sesuai. Dengan kita mengetahui minat dan bakat yang kita miliki, maka tugas dari orang tua adalah bisa memilih kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anaknya tersebut. Oke, kita masuk ke pengertian bakat. Nah, bakat di sini sendiri adalah kemampuan alamiah atau bawaan untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum maupun khusus. Nah, umum itu sendiri di sini misal bakat intelektual umum. Kalau yang khusus adalah bakat akademik khusus. Nah, inti dari pengertian bakat di sini adalah suatu yang melekat bahkan dibawa sejak lahir. Nah, di sini macam-macam bakat diklasifikasikan menjadi 8. Yang pertama yaitu intelijensi atau kemampuan belajar secara umum. Intelijensi adalah kemampuan menangkap suatu pengertian atau memahami instruksi dasar suatu prinsip, kemampuan mengurai suatu pendapat dan membuat keputusan. Terus yang kedua adalah bakat verbal. Nah, bakat verbal adalah kemampuan untuk mengartikan kata-kata dan menggunakannya secara efektif. Contohnya saja seperti memahami bahasa, terus paham akan hubungan antar kata-kata, memahami arti dari kalimat dan keseluruhan kalimat dan paragraf.
Terus yang ketiga ada bakat numerik. Nah, bakat numerik ini adalah kemampuan mengerjakan tugas hitungan secara cepat. Seperti terkait dengan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas matematika, ilmu kimia, ilmu alam, dan lain-lain. Terus yang keempat ada bakat skolastik. Kemampuan dalam mengkombinasikan kata-kata dengan angka, kemampuan dalam menalar, menguatkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, contohnya seperti ilmuwan, akuntan, dan pemrogram komputer. Yang kelima ada bakat relasi ruang. Nah, pengertian dari bakat relasi ruang ini adalah kemampuan berpikir visual dan memahami benda-benda yang mempunyai 3 dimensi, contohnya artistik, fotografer, artis, pilot, insinyur mesin. Terus yang selanjutnya atau yang keenam adalah bakat mekanik. Adalah kemampuan memahami prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam, tata kerja dalam bekakas sederhana, dan peralatan lainnya. Terus yang ketujuh ada bakat abstrak, adalah kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah yang menggunakan diagram, pola atau rancangan dilakukan dalam ukuran, bentuk, dan posisi. Terus yang terakhir ada bakat bahasa, adalah kemampuan dalam penalaran analisis bahasa, misalnya seperti jurnalistik, penyiar, editing, pramuniaga, dan masih banyak lagi. Oke, materi yang kedua yaitu tentang minat. Nah, minat itu sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang menaruh perhatian pada sesuatu yang disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari, dan membuktikan. Minat berbentuk setelah diperoleh informasi tentang objek atau kemauan dan keterlibatan perasaan, diiringi perasaan senang terarah pada objek atau kegiatan tertentu dan berbentuk oleh lingkungan. Golongan minat di sini ada 3. Yang pertama yaitu minat profesional. Terus ada minat komersial dan ada juga minat kegiatan fisik. Terus di sini minat profesional dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama minat ilmiah, terus ada minat ekspresi estetis, dan juga ada minat kesejahteraan sosial. Yang pertama yaitu minat ilmiah. Nah, minat ilmiah ini adalah mengacu kesukaan seseorang pada hal yang bersifat keilmuan. Contohnya saja seperti teori, penelitian, kerja laboratorium, desain, dan ilmu sosial. Terus yang selanjutnya yaitu minat ekspresi estetis, adalah berkenaan dengan keaktifan orang dalam kegiatan estetis seperti menabuh gamelan, menulis karya sastra, menari, dan juga bermain lenong. Terus yang terakhir atau yang ketiga adalah minat kesejahteraan sosial. Nah, minat kesejahteraan sosial adalah peduli akan orang lain, seperti suka membantu orang lain, suka memberi penjelasan kepada orang lain, dan masih banyak lagi. Penggolongan yang kedua yaitu minat komersial. Nah, minat komersial ini di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama minat pada pekerjaan di dunia usaha atau bisnis. Terus yang selanjutnya yaitu minat pada pekerjaan perkantoran di dunia bisnis. Nah, di sini beda ya. Yang pertama yaitu minat pekerjaan di dunia usaha. Ini mengacu pada pelaku bisnis yang utama. Minat pada pekerjaan ini menyukai kegiatan jual beli, suka melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia perdagangan. Terus
Yang selanjutnya yaitu minat pada pekerjaan perkantoran di dunia bisnis, yaitu minat pada pekerjaan, menyukai pekerjaan-pekerjaan seperti hitung dagang, pembukuan, kesekretariatan, dan juga akuntansi. Terus penggolongan yang terakhir yaitu minat kegiatan fisik. Nah, di sini minat kegiatan fisik dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu minat mekanik. Terus ada minat kegiatan luar. Terus ada minat aviasi dan juga ada minat avokasi. Yang pertama yaitu minat mekanik. Adalah orang yang memiliki minat mekanik atau menyukai pekerjaan permesinan seperti menemukan alat mesin baru, menjalankan mesin, memperbaiki mesin, seperti itu. Terus juga yang kedua yaitu minat kegiatan luar. Di sini minat kegiatan luar adalah suka akan pekerjaan di luar rumah, seperti di alam. Contohnya seperti petani, nelayan, terus pegawai bangunan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu minat aviasi, adalah berkenaan dengan pengetahuan tentang penerbangan, seperti pilot. Terus yang terakhir yaitu minat avokasi. Di sini minat avokasi adalah minat berpetualang, mendapatkan hiburan, hal-hal yang semata-mata untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Itulah penjelasan sedikit dari saya tentang minat dan bakat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.